Dia hanya sedih. Tidak ada orang menangis karena gembira. Ada sih katanya menangis haru. Hanya dua itu, bukan menyesal. Menangis itu artinya dua. Satu menangis karena sedih, satu menangis karena gembira, terharu. Lantas di mana penyesalannya? Nggak ada. Kalau si Yudas menyesal. Kalau Yudas itu tahu bahwa dia menjerumuskan Yesus, bahwa dia menjual Yesus, bagus dia lari kawan. Pergi dia. Ditinggalkannya murid-murid. Pergi, aku sudah menjual Yesus. Pergi dia. Selesai kawan. Orang uang dia dilemparkannya. Atau kalau niatan dia memang menjual Yesus, uang jual itu dibawa dia. Pergi dia hidup di sana. Di luar sana. Tapi dia bunuh diri. Karena memang dia nggak tahu. Loh kok begini jadinya? Oh, mari kita buka. Mari kita buka. Kadang aku disinilah sedihnya melihat orang Kristen membaca Bible itu tapi tidak pernah mengerti apa yang dia baca. Yang penting sudah dibilang oleh orang-orang terdahulu begitulah. Ini Matius 27. Ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Paham ya? Dia baru melihat setelah apa? Setelah Yesus dijatuhi hukuman mati. Artinya iblis sudah pergi. Tidak ada iblis menyesal. Nggak ada itu kawan. Kalau iblis masih di dalam Yudas. Kan ingat kalimatnya jelaskan. Yohanes 13 ayat 27. Maka iblis masuklah ke dalam diri Petrus Yudas. Maka pergi dia menjemput pasukan. Artinya iblis dalam dirinya. Adakah orang yang kemasukan iblis? Ada penyesalan di dalam dirinya, di mana iblis itu masih bercokol dalam dirinya. Ada penyesalan enggak? Tidak ada. Kalian pernah lihat orang yang membantai manusia? Mana ada penyesalan? Dibunuhnya satu, bunuhnya lagi, bunuhnya. Setelah iblis itu keluar, baru dia menyesal. Udah banyak orang ku matikan, katakan. Iblisnya udah keluar, udah kita tawa-tawa. Mati kau. Udah kau bunuhnya orang, mampuslah kau dikejar-kejar kau sama polisi kan. Begitu kawan. Paham ya? Kalau memang Yudas sejak semula mengetahui bahwa dia menjual Yesus untuk membunuh Yesus atau berkhianat. Pengkhianat kawan tidak pernah menyesali perbuatannya. Bagus dia pergi. Dibawanya uang ini. Dia menyesal setelah uangnya habis. Itulah kawan. Atau dia menyesal setelah dia dihukum oleh para pengkhianat, orang-orang yang dibayarnya itu ya, tempat dia berkhianat. Lihat film-film kawan. Semua pengkhianat menyesal itu setelah apa? Pertama, uang jualannya itu habis. Yang kedua, ternyata orang yang mengkhianati dia menyia-nyiakan dia juga, menyiksa dia. Menyesal aku mengkhianati kawan saya, ternyata aku pun disiksa orang ini katanya. Dia nggak diapa-apakan tuh. Kok bisa menyesal kalau memang niatnya berkhianat? Tapi dia menyesal bukan karena dia tahu dia sudah mengkhianati Yesus. Tetapi dia menyesal setelah iblis itu keluar, menyesal dia. Mana ada iblis menyesal? Ingat ya, jangan terbalik-balik. Ingat, tidak ada Tuhan bisa dikhianati oleh siapapun, termasuk iblis. Apalagi manusia. Tuhan tidak bisa dikhianati oleh manusia. Loh kalau murtad, bukankah itu mengkhianati Tuhan? Tidak, meninggalkan. Beda berkhianat dengan meninggalkan. Aduh. Yesus adalah Tuhan. Raja di atas segala raja yang bisa dikhianati. Unik kawan, unik. Unik orang Kristen ini kawan. Tapi mohon maaf. Jangan karena kita berbeda pandangan lantas kalian benci kepada saya. Jangan kawan. Saya hanya membuka wawasan kalian. Ingat sekali lagi saya bilang. Dan saya tidak pernah memaksakan kehendak. Bahwa kalian ingin Tuhan bisa dikhianati manusia. Silakan. Itu urusan kalian. Urusan saya Tuhan tidak bisa dikhianati manusia. Urusan kalian Tuhan dikhianati manusia, silakan. Kabarkanlah itu kepada semua orang. Hei, ternyata Tuhan Yesus dikhianati oleh manusia. Waduh. Loh, kalau gitu Tuhan Yesus dibunuh manusia? Enggak bisa. Ayatnya ada. Tidak seorang pun mengambil nyawaku dariku. Jangan kalian karang-karang. Paham ya? Wah, berarti Yesus dicambuk oleh manusia? Iya, dagingnya. Kemanusiaannya.
Berarti Yesus dikhianati manusia. Kemanusiaannya tidak bisa. Tidak ada yang bisa mengkhianati kemanusiaan Yesus. Tidak ada. Yesus yang menyuruh. Yesus membiarkan. Baca Alkitab. Ingat. Jangan kalian campur adukkan semua tanpa dalil. Tanpa bukti. Fakta. Siapa mendalilkan, dia harus membuktikan. Saya mengatakan, Tuhan, Yesus, baik sebagai manusia maupun sebagai Tuhan, tidak ada yang bisa mengkhianatinya. Tidak satu pun. Masa Tuhan dikhianati? Wah, daging Yesus. Yesus yang sebagai daging. Kan dikhianati Yudas? Tidak. Tetapi yang dilakukan Yesus pembiaran. Dia sudah tahu kok. Saatnya sudah tiba. Artinya dia sudah tahu saatnya sudah tiba. Dan dia sudah tahu siapa yang mau menyerahkan dia. Sudah diucapkannya. Aku sendiri yang memilih kalian semua ini. Jangan kalian ribut. Woi, aku yang memilih ini katanya. Itu teguran kepada seluruh orang Kristen. Biar kalian jangan ribut. Yesus yang memilih Yudas. Tidak boleh kalian gunakan hak kalian untuk membatalkan karya keselamatan. Mana ada karya keselamatan yang tidak indah, yang tidak abadi. Seolah-olah kalian bilang